cerita tentang masa kecil saya nih. Subuh-subuh nyari apa namanya? Mangga. Jadi kita udah keliling muter duluan tuh, Bu. Jadi kalau siapa yang datang duluan pasti dia akan dapat mangga yang jatuh yang lebih banyak kan. Terus setelah itu kalau misalnya siang hari pas lagi banyaknya angin tuh, lagi banyak angin, duluan juga nungguin di bawah pohon supaya bisa dapat buahnya yang paling banyak gitu. Terus setelah saya dewasa, saya membaca tentang sejarah orang tua Imam Syafi'i, bahwa diantaranya ketika beliau tidak bisa tidur, perutnya terasa panas. Setelah itu diingat-ingat barang haram apa yang sudah masuk ke dalam perut saya. Akhirnya teringatlah dia bahwa tadi pada saat di sungai hendak berwudu menemukan satu buah jambu. Ada sebuah sejarah yang menerangkan apel, jambu, apapun itu, yang jelas adalah buah-buahan yang hanyut di kali diambil oleh bapaknya Imam Syafi'i. Allah menjaganya dari hal-hal haram yang terkecil. Maka itu diantaranya yang cukup saya sesali. Ternyata masa kecil saya itu pada saat saya berebut buah, saya membayangkan seandainya waktu itu saya tidak harus berebut, tetapi alangkah indahnya kalau waktu itu saya meminta izin kepada yang punya pohon itu. Cerita tentang perjalanan umroh, jadi saya teringat pada saat perjalanan ke Palestina. Waktu itu kondisi lutut lagi sakit sehingga perjalanan saya lebih banyak didorong pakai kursi roda. Suatu ketika menjelang sholat subuh di Masjidil Aqsa, ada anak kecil namanya Ismail. Waktu itu umurnya 13 tahun, tapi karena bongsor, dia kuat mendorong saya. Pada saat di Aqsa itu, Ismail saya tanya, "Fen duratul moya?" Ismail, "Fen toilet?" Saya nanya, "Ismail, di mana toilet?" saya tanya. Terus saya diantar. Pada saat saya menuju antara tempat saya tadi di kursi roda sampai ke toilet, setiap sudut itu kan ada pos penjagaan ini ya, orang-orang Yahudi ya. Jadi Ismail itu sambil matanya melilit itu ngomongin kata-kata sama ini pasukan Yahudi dengan senjata lengkapnya itu, dengan bahasa yang enggak ini. Akhirnya kan mereka nengok begitu kan, spontan kan, karena dengan ucapannya anak kecil. Saya bilang, "Ismail, ente ma fi khaf." Saya bilang, "Ismail, kamu tidak takut?" Dia bilang, "Ana ma fi khaf illa minallah." Ini kata-kata Ismail, anak umur 13 tahun. Saya tidak takut kecuali dengan Allah. Dalam hati saya, iya, lo kagak takut lah gue. Kalau dia berondong senapan, dia bisa kabur. Lah saya di kursi roda. Mikir saya itu maksudnya. Akhirnya diantarlah sampai ke toilet. Kan agak remang-remang tuh. Saya mikirin, aduh bener-bener nih kalau Ismail kabur, saya bener-bener habis nih. Remang-remang, siapa yang tahu gitu ya. Setelah itu saya diantar lagi ke Masjid Aqsa kan. Terus didorong sampai ke dalam. Saya ngeliat ke atas. Saya bilang, "Amati, ente awal marah," katanya. "Bibi, kamu pertama kali ya ke Masjidil Aqsa?" "Bagaimana kamu tahu?" saya tanya dalam bahasa Arab. "Soalnya kalau orang pertama kali datang tuh biasanya ngeliat ke atas." Jadi saya ngebayangin, jadi ibu-ibu kalau bertamu ke tempat orang terus rumahnya mewah gitu, jangan norak banget, jangan nengok ke atas, nanti dikirain baru pertama kali lihat rumah mewah gitu. Terus setelah itu saya diantar lagi ke mau diantar ke mobil. Saya tanya, "Ismail, anak andi siyakah? Saya punya travel, saya bisa keliling dunia dengan travel saya. Cita-citamu apa, Ismail? Apa kamu ingin keliling dunia seperti saya?" Saya katakan seperti itu, maksudnya saya ingin memancing cita-cita anak kecil ya. Apa katanya, Bu? "Saya hanya ingin menjadi penjaga Baitul Maqdis. Saya hanya ingin menjadi penjaga rumah Allah, Baitul Maqdis." Masya Allah. Dan dia berkata, "Lau munihna," atau kalau bukan kami, siapa yang akan menjaga Baitul Maqdis? Karena
masjid ini adalah masjid milik umat Islam seluruh dunia. Ya Allah, itu hanya anak yang punya iman dan punya keyakinan yang kuat yang bisa berkata seperti itu. Terus setelah itu dia mau pameran ke ibunya, dipanggilin Umi Ta'al katanya. Ibu, ini saya ini kenal sama namanya Ahmati Umi Kulsum, dikenalin. Saya juga penasaran bagaimana cara mendidiknya seorang ibu bisa memiliki anak yang punya mental, punya iman yang sehebat Ismail ini. Saya tanya, Kef inta turabbi ibnik, saya tanya, ya Ummi, bagaimana caramu mendidik anakmu? Apa kata dia? Saya tidak memberikan makanan kepada Ismail kecuali yang halal. Ya Allah, tersentak. Jadi teringat mangga. Teringat mangga yang waktu kecil yang saya ambil ketika jatuh. Jadi saya melihat bahwa kunci kekuatan iman yang ada pada anak-anak kita adalah diawali dari rizki yang halal yang dimasukkan ke dalam perut anak-anak kita. Saya melihat perempuan itu punya peran yang luar biasa. Bukan hanya dalam lingkup mendidik anak saja, tetapi wanita ini punya peran secara nasional bahkan internasional. Kenapa saya katakan demikian? Karena al-mar'atu imadul balad. Wanita adalah tiangnya negara. Bila ingin melihat kondisi negara kita 20 tahun yang akan datang, maka cukup bercermin dengan kondisi akhlak wanita-wanita saat ini. Anak saya namanya Zahra tuh unik memang. Perusahaan saya kebetulan namanya kan Az-Zahra. Sebenarnya duluan perusahaan saya daripada Zahra ini lahirnya. Duluan travel sebelum Zahra, sehingga nama anak saya Zahra ini sebenarnya dari nama perusahaan. Pernah suatu ketika saya ajak ke Karawang, Bu. Kebetulan saya punya sopir dari sana. Pas saya bawa ke Karawang, hari pertama kan diajak ke pantai tuh, dia santai-santai aja. Hari kedua diajak ke pantai, dia udah bawa plastik kresek, Bu. Orang lain pada main air di sana, dia tidak, nyari kerang. Sampai dapat 3 plastik gede, kan nggak kuat tuh, minta sopir saya suruh bawa ke mobil, dibantu lagi yang bantuin di rumah, dibantuin sama Abi juga, bawa ke mobil. Sampai di rumah, Bu, dia nyiapin 3 bak gede, dikasih air, ternyata untuk nyuci, untuk bilas gitu kan. Tuh dikurep-kurepin tuh, Bu, supaya maksudnya airnya supaya turun kan, supaya kering. Pas paginya dibawa ke sekolah, udah dipilihin tuh, ini yang kecil, ini yang sedang, ini yang gede, dijual di sekolah, Bu. Setelah di sekolah tidak habis, itu panggil teman-temannya, teman-teman mau nggak duit, katanya. Mana mau, kan otomatis temannya bilang begitu, katanya dia. Bukan duit, maksudku aku suruh jualan daganganku, nanti kamu dapat 50%. Coba, masih kelas 2 SD, Bu, sudah berpikir bisnis. Setelah itu dia pulang dari sekolah, dia bilang, Mama, waktu kecil manggilnya, belum Umi itu manggilnya, Mama, aku punya karyawan 4, katanya. Ternyata anak-anak yang di sekolah itu temannya dia, disuruh jualan dibilang karyawan sama dia. Terus pernah satu ketika dulu pas lagi ada pameran di Munas PKS kalau nggak salah ya, kan ada setan-setan gitu ya, Bu. Saya ambil 1 setan. Terus di panggung saya dengar itu kok ada nyebut Zahra gitu. Ternyata MC-nya itu siapa yang namanya awalnya A atau Z, silahkan naik ke atas panggung. Itu Zahra naik ke atas panggung, masih kecil loh, Bu. Terus ditanya sama ini, Zahra cita-citanya apa kalau sudah gede, katanya. Cita-cita saya kalau sudah gede mau jadi dokter. Oh, kenapa mau jadi dokter? Karena kalau saya sudah jadi dokter, saya mau menyembuhkan anak-anak yang di Palestina, yang terluka, yang kena bom. Ya Allah, saya berpikir bahwa ini adalah rekaman atau hasil dari pendidikan di SDIT. Jadi karena saya lihat hasilnya Zahra itu bagus di SDIT saatnya, akhirnya
Yusuf pun saya masukin di SD Asa'adah. Yusuf itu anak saya yang paling kecil. Kan kadang diajak jalan, ayo Yusuf ikut jalan. Oh tidak mau, kan di luar banyak virus corona. Selalu bilang seperti itu. Sampai dia minta dibelikan masker. Terus dia bilang, oh iya, kan kalaupun saya pakai masker, saya kan anak kecil. Katanya anak kecil itu rawan katanya. Dia masih nggak mau lagi keluar. Yusuf itu. Jadi memang harus saling mendukung. Keluarga itu saling mendukung. Tidak selalu nasihat itu kita dapat dari orang tua. Bisa jadi nasihat itu terkadang kita dapatkan dari anak-anak kita. Tidak selalu apa itu contoh yang baik itu hanya bisa didapatkan dari orang tua saja, tapi terkadang anak-anak kita itu memberikan contoh-contoh yang unik-unik gitu, yang bisa kita ambil hikmahnya. Dulu Zahra itu pernah ditanya waktu kita punya travel dan ngantornya agak jauh, ditanya, Zahra, bapak ibumu kerjaannya apa sih? Dia jawabnya lucu, Bu. Kerjaan ibu saya misterius katanya. Loh, kenapa misterius? Karena dia berangkatnya sebelum saya bangun, dia pulangnya setelah saya tidur. Ya Allah. Makanya kalau orang tua ini saya sarankan, oke lah kalau kita bekerja pasti tentunya ingin memberikan yang terbaik kepada keluarga, sehingga terkadang kerja sampai lupa waktu gitu. Cobalah bahwa waktu untuk keluarga itu jauh lebih berharga daripada harta. Kenapa? Karena waktu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Masa-masa yang harusnya kita bisa nikmati bersama keluarga, sayang kalau harus ditukar dengan rupiah, karena waktu tidak akan bisa terbeli. Saya mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional 29 Juni 2020. Semoga Allah selalu melindungi keluarga kita sehingga bisa menjadi keluarga yang samarah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jaga anak-anak selalu, jaga suami kita, jaga istri kita, jaga seluruh keluarga kita dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi menjaga keluarga jangan hanya di dunia saja, tapi menjaga keluarga kita untuk dunia dan akhirat. Jangan lupa sahabat-sahabat setia PKS TV, perbanyak like dan subscribe untuk PKS TV Jakarta Timur. Allahu Akbar.